Mari kita berdoa dulu. Ada salah satu yang memimpin? Silakan. Siapa yang punya memimpin doa? Silakan. Yang lain bisa berdiri semua. Monggo silakan, yang lain bisa berdiri. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan dulu. Apa kabar pagi ini anak-anak? Siap semuanya ya? Absennya ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Galang. Kenapa dia tadi? Oke, anak tolong dirapikan pakaiannya dulu sebelum materi dimulai. Kopiah yang bawah itu sudah dipakai dulu. Kita pakai kan ganteng loh. Nah, gitu sih. Masa kopiah pakai kendaraan kau dia. Ya. Yang bawah lantainya sudah bersih, bagus. Kemudian pakaian-pakaian dirapikan. Pusing ayu atau ayu, seganteng ini. Ya. Kita tahu bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Terus ya. Kaitannya dengan materi ini adalah sebelum kita belajar masalah toharoh, kemarin sudah kita sebut masalah keimanan kepada Allah. Kita sudah sepakat, kita sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang boleh disembah dan dimintai pertolongan kecuali hanya Allah. Berkaitan dengan itu, Allah memerintahkan kepada kita diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakannya jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kita sebagai orang Islam punya kewajiban ibadah kepada Allah berupa sholat. Nah, sholat ini akan bisa diterima oleh Allah dengan catatan harus suci. Maka suci kali ini kita pelajari bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Syaratnya harus suci. Lalu suci dari apa? Ini yang akan kita bahas tadi. Toharoh, kebersihan itu sebagian dari iman. Biasa kita ucapkan apa? An-nadhofatu minal iman. Anak-anak, perlu kalian ketahui apa sih manfaatnya kalau kita belajar toharoh? Ya. Nah, salah satu tujuan yang harus kita capai ketika kita mempelajari toharoh, manfaatnya supaya kalian bisa memahami ketentuan bersuci. Ya. Toharoh itu artinya bersuci, supaya kalian memahami. Kalau sudah paham, maka kita bisa menjelaskan tentang ketentuan apa saja tentang suci, ketentuannya apa saja. Nah, kita bisa menjelaskan kalau kita sudah paham. Kemudian kalau sudah paham, kita bisa menjelaskan hikmah
atau manfaat dia dari apa yang kita ketahui. Kalau sudah bisa itu baru kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita demonstrasikan, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Sehingga nanti materi ini karena hubungannya dengan fikih perlu kita praktekkan bagaimana praktek bersuci, ya. Baik itu suci dari najis maupun suci dari hadas. Oke. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Yang namanya toharo itu terlepas dari dua kata. Yang pertama kaitannya dengan najis, yang kedua kaitannya dengan hadas. Oke. Toharo berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Pengertian toharo secara bahasa adalah nadhafatu yang artinya suci. Sedangkan menurut istilah toharo adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bagaimana kalau ada orang beribadah dalam keadaan tidak suci? Kata. Aku lihat dulu pahala tempat ibadahnya ya. Ibadah itu ada dua, ada yang disebut fardhu dan ada ghairu fardhu. Pengertian najis secara bahasa, menurut bahasa Arab, najis bermakna al-qadharah, yang artinya adalah kotoran. Secara istilah, sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat. Kotoran yang kira-kira bisa mencegah kalau kita melakukan ibadah tidak diterima. Tapi kalau kotoran yang tidak najis itu tidak apa-apa. Nanti ya, ada kotoran yang najis, ada kotoran yang tidak najis. Sering saya contohkan, misalnya kamu lagi berjalan di jalan, pas lagi kemarau, ya, orang mobil gede liwat, mati kamu kena debu yang bertebaran, kotor kabeh pakaian, ya. Itu kotoran debu yang semacam itu tidak najis, maka boleh langsung sholat. Artinya tidak terkena najis. Walaupun itu kotor, tapi kotorannya tidak najis, gitu loh. Ini kotoran najis berarti apa saja nanti kita bahas berikutnya. Kemudian definisi lain dari najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila terkena atau berada di dalamnya. Artinya ketika kalian terkena najis, maka najis itu harus dihilangkan dulu untuk bisa suci, gitu ya. Najisnya harus dihilangkan dulu. Nah, kemudian najis dibagi menjadi tiga. Disebut najis ringan satu, yaitu yang biasa kita katakan sebagai najis mukhaffafah, najis paling ringan. Apa itu? Yaitu air kencingnya bagi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali hanya air susu ibu atau ASI. Ya. Kalau anak 1,5 tahun sudah didulang sama gedang, sama roti, ya misalnya itu, berarti kalau dia kecil sudah tidak lagi apa-apa. Berarti dia najisnya sudah najis mutawasito, gitu ya. Nah, maka cara mencucikannya, hubungannya dengan bagaimana mencucikannya, ini beda masalahnya. Kalau najis apa-apa, cukup dipercikan air di tempat yang terkena najis, dipercikan, walaupun airnya tidak mengalir. Itu sudah dianggap bersih untuk najis mukhaffafah, karena itu lebih ringan, sangat ringan. Bersihkan semuanya. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah. Yaitu najis berat adalah najis yang cara membersihkannya dengan air, disiram air atau dibasuh air berapa kali? 7 kali. Yang 1 kali dicampur dengan tanah atau debu, ya. Ditaruh di mana? Di bagian muka atau tengah atau belakang, suka-suka kita. Boleh. Sama mulai goyang ambil tanah boleh pertama, atau goyangnya biasa paling biasa. Kemudian yang kedua, yang ketiga atau yang keempat boleh 1 kali saja dicampur dengan tanah. Itu pun sedikit saja, sekedar ditambahin tanah, jangan terlalu banyak. Nanti pakainya nggak tambah bersih, tambah kotor gitu ya.
Najisnya apa kira-kira itu? Najis karena terkena air liurnya, anjing dan babi. Oke, sekarang lihat hadas. Kalau tadi najis dikatakan sesuatu benda yang kotor yang menghalangi kita untuk sholat. Yang kedua, hadas adalah keadaan tidak suci, keadaan. Kalau ada barangnya itu disebut najis, tapi kalau hanya keadaan saja ya, yang menjadikan penghalang. Jadi keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat karena keadaannya. Orang itu kan nggak kelihatan tuh ya, bentuk gagah ketok, ya. Tapi terus bisa merasakan. Nah, karena itu termasuk hadas, bukan termasuk najis. Hikmah tohara lihat satu, manfaatnya tohara atau hikmah tohara itu terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena kondisinya bersih, karena bersih itulah terhindar dari penyakit. Kedua, dapat menjalankan ibadah dengan sah. Masalahnya kalau tidak suci maka ibadah kita tidak diterima. Ketiga, menyempurnakan keimanan. Keimanan seseorang itu akan bisa sempurna dengan bersuci. Kemudian menjaga kemuliaan dan kewibawaan umat Islam. Oke, itu bahasan masalah tohara. Sekarang tugas kalian bikin kelompok. Sekarang bikin kelompok yang nanti bahas satu kelompok bahas masalah najis ringan dan berat. Yang pertengahan-tengah ini bahas masalah najis pertengahan. Yang ketiga bahas masalah hadas kecil. Yang keempat bahas masalah hadas besar. Oke, silakan dikeluarkan kertasnya seadanya. Kertas buat kelompok. Ayo. Silakan dibaca. Ya, silakan. Mana jumlahnya? Ayo keras. Najis mutawasito atau najis pertengahan, macam-macam najis mutawasito. Keluarnya suatu dari kubur dan dubur, darah, nanah, kencing, berak. Pun. Oke, najis pertengahan tentang najis mutawasito. Oke, sekarang kita masuk ke hadas. Jadi bilang hadas kecil apa saja yang menyebabkan orang menjadi atau punya hadas kecil. Silakan dibaca semuanya nih. Hadas kecil Keras. hilang akal atau tidur, mabuk, pingsan, kebutuhan dengan mampu keluarganya sesuatu dari kubur dan dubur, menyentuh dan dubur dengan telapak tangan, cara membersihkannya dengan berwudu atau tayamum, atau kalau tidak ada air dalam kondisi tertentu. Oke, itu yang terkena hadas kecil. Oke, ada pertanyaan dari sekian banyak bahasan? Gak ada ya? Gak jelas. Sekarang tinggal terakhir prakteknya wudu. Praktek membersihkan keluar dulu. Praktek wudu. Silakan tampilkan salah satu. Pintu. Ya, masih berikan. Kopiahnya taruh dulu, taruh dulu ya, oke? Oke, langsung bisa pergi. Nah, oke. Ambil airnya. Rambutnya lo. Terus. Oke. Terus Air terus. Hidung. Hidung, oke. Aja. tangan Musafir tangannya sekian. Oleh musafir ini, oke. Diratakan, oke. Sampai siku-siku. Oke, terus setelah itu mengusap sebagian, bukan rambut apa? Kepala, mengusap sebagian kepala. Oke, berapa kali? 3 kali. Terus berikutnya apa? Kuping, telinga. Habis telinga apa? Kaki. Sampai mana kaki? sampai Mata kaki. Oke, yang terakhir apa yang terakhir? Ada yang tahu? Rukun wudu yang terakhir apa? Berturut. Bagus. Sementara kalau kamu mandi, disilakan mandi sampai ini. Ayo, lihat kepala dari atas sampai ini. Sampai kaki. Seperti merata, itu ya. Oke.
Oke, anak. Pelajaran kita kali ini sudah selesai. Insyaallah pelajaran berikutnya kita bahas masalah menuntut ilmu. Oke. Kesimpulan yang dapat kita ambil kali ini adalah kita beribadah tidak akan sah apabila kondisi kita tidak suci. Suci itu dari najis dan dari hadas. Oke, kita tutup bersama dengan bacaan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu